Konsep yang Anda sampaikan menyajikan sebuah argumen yang menarik mengenai hubungan antara sifat oportunis manusia, akal pikiran, dan etika. Mari kita bedah satu persatu untuk memahami alur logikanya. Manusia makhluk oportunis. Pada dasarnya, ini adalah premis pertama Anda. Sifat oportunis merujuk pada kecenderungan untuk mengambil keuntungan dari setiap situasi yang ada untuk kepentingan diri sendiri, tanpa memedulikan prinsip atau moral. Dalam banyak teori sosiologi dan biologi, manusia memang dilihat sebagai makhluk yang secara alami memiliki dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dorongan ini seringkali mengarah pada perilaku yang mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok. Akal pikiran berbahaya tanpa etika. Ini adalah premis kedua dan paling krusial. Jika manusia adalah makhluk oportunis yang memiliki akal pikiran, maka akal ini bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mencapai tujuan oportunis tersebut. Tanpa etika sebagai rem atau kendali, akal pikiran dapat digunakan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, atau bahkan menghancurkan orang lain demi keuntungan pribadi. Contohnya, seorang pebisnis yang cerdas memiliki akal pikiran, bisa saja memalsukan laporan keuangan atau menipu pelanggan, perilaku oportunis jika ia tidak dibatasi oleh etika bisnis. Dengan demikian, akal pikiran yang seharusnya menjadi keunggulan manusia justru bisa menjadi ancaman jika tidak diimbangi dengan etika. Manusia diikat etika untuk mencapai makhluk oportunis. Bagian ini adalah kesimpulan dari dua premis sebelumnya. Argumennya adalah, alih-alih menyingkirkan sifat oportunis, etika justru digunakan untuk mengelola dan mengarahkannya. Etika menjadi seperangkat aturan atau norma yang memastikan bahwa upaya manusia untuk mencari keuntungan, sifat oportunis dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan bahkan bisa membawa manfaat kolektif. Alih-alih menjadi makhluk oportunis yang liar, etika mengarahkan manusia untuk menjadi makhluk oportunis yang beradab. Dalam konteks ini, seseorang bisa tetap mencari keuntungan dan kesuksesan, tetapi dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Jadi, etika bukan untuk menghapuskan sifat oportunis, melainkan untuk memanusiakannya. Ini memungkinkan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, menjadi oportunis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, etika menjadi jembatan antara dorongan alami kita dan kebutuhan untuk hidup harmonis dalam masyarakat. Tentu, mari kita coba membuat model matematika sederhana dari konsep hubungan antara sifat oportunis, akal pikiran, dan etika yang Anda jelaskan. Model ini bersifat konseptual dan sangat disederhanakan. Tujuannya bukan untuk memberikan angka yang akurat, melainkan untuk merepresentasikan hubungan antar variabel secara logis. Asumsi dasar model tujuan utama manusia adalah mencapai keuntungan G. Keuntungan ini bisa bersifat materi uang, kekuasaan, atau non-materi kebahagiaan, kepuasan. Akal pikiran I berfungsi sebagai multiplier atau faktor pengali. Semakin tinggi akal, semakin efektif seseorang dalam mencapai keuntungan. Kita asumsikan I lebih besar dari 0. Etika E berfungsi sebagai hambatan atau faktor pembagi. Semakin tinggi tingkat etika, semakin banyak batasan yang harus dipatuhi, sehingga potensi keuntungan yang liar menjadi berkurang. Kita asumsikan E lebih besar dari 0. Sifat oportunis O adalah dorongan alami untuk mencari keuntungan. Kita asumsikan O sebagai nilai konstan yang inheren pada manusia, yaitu O sama dengan 1. Model tanpa etika. Keuntungan G garis bawah tanpa garis bawah etika yang didapat oleh seseorang adalah hasil dari dorongan oportunis yang diperkuat oleh akal pikirannya. G garis bawah tanpa garis bawah etika sama dengan O I karena O adalah konstan dorongan alami. Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi G garis bawah tanpa garis bawah etika sama dengan I. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akal pikiran, semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapat tanpa batasan apapun. Dalam skenario ini, akal pikiran menjadi alat yang sangat berbahaya karena tidak ada filter moral. Model dengan etika. Ketika etika E diterapkan, ia membatasi atau mengarahkan dorongan oportunis. Keuntungan yang diperbolehkan G garis bawah dengan garis bawah etika adalah hasil dari akal pikiran yang dimoderasi oleh etika.
G garis bawah dengan garis bawah etika sama dengan frak O ek.ie karena O sama dengan 1. Persamaannya menjadi G garis bawah dengan garis bawah etika sama dengan frak IE. Dalam model ini, kita melihat jika etika E rendah, maka nilai G akan mendekati nilai I. Ini berarti jika etika diabaikan, akal pikiran dapat digunakan secara maksimal untuk meraih keuntungan. Mirip dengan model tanpa etika. Jika etika E tinggi, maka nilai G akan berkurang. Semakin besar E, semakin kecil nilai G. Ini menunjukkan bahwa etika mengikat akal pikiran, sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih terkelola dan tidak merugikan pihak lain. Kesimpulan model matematika model ini secara matematis mendukung argumen Anda. Potensi keuntungan, sifat oportunis ada pada setiap manusia. Akal pikiran I adalah faktor pengali yang dapat meningkatkan potensi keuntungan secara drastis. Etika E adalah faktor pembagi yang mengurangi keuntungan liar dan memastikan bahwa keuntungan yang didapat adalah hasil dari pemanfaatan akal pikiran yang bertanggung jawab. Dengan demikian, etika tidak menghapus dorongan oportunis, melainkan menjadikannya oportunis yang terkendali, di mana tujuan pribadi dicapai dengan cara yang adil dan tidak merugikan masyarakat.